Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 0321011121, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas M, Universitas Muhammadiyah Buton. Video tutorial ini dibuat untuk memenuhi tugas aplikasi komputer, yakni membahas tentang 14 rumus Microsoft Excel yang sering digunakan. Kita langsung saja pada rumus yang pertama. Microsoft Excel sangat familiar dengan sebutan aplikasi pengelola data. Microsoft Excel mempunyai banyak rumus yang jarang diketahui, tapi kali ini saya hanya akan memaparkan 14 rumus fungsi yang paling sering digunakan oleh mahasiswa maupun pekerjaan yang menggunakan aplikasi Excel. Oke, langsung ke rumus yang pertama. Sum digunakan untuk menjumlahkan data pada range, misalnya menjumlah sama dengan sum buka kurung blok klik enter. Oke, kita ke rumus yang kedua, yaitu count, yang digunakan untuk menghitung banyak data. Di sini kita menghitung banyak mahasiswa, misalnya sama dengan count buka kurung blok blok sel nama mahasiswa lalu enter. Jadi banyak mahasiswa adalah 5. Oke, rumus berikutnya adalah average, rumus yang ketiga. Average rumus yang digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata. Nah, kita akan mencobanya. Sama dengan average buka kurung blok lalu enter. Jadi nilai rata-ratanya adalah 92,4. Oke, sekarang kita masuk pada rumus keempat, adalah if. If merupakan fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita mengambil suatu pernyataan dengan sesuai kriteria tertentu. Contoh di sini adalah kolom keterangan. Jika nilai 90 sampai dengan 100 mendapatkan predikat A, jika dia memiliki nilai 61 sampai 89 maka dia mendapatkan predikat B, dan jika nilai yang didapat 0, sampai 60 maka akan mendapatkan predikat C. Di sini nilai pertama mendapatkan 99 mendapat predikat. Jika 61 sampai 89 dia mendapatkan predikat B. Jika 0 sampai 60 dia mendapatkan predikat C. Di sini nilai pertama mendapatkan 99 mendapat predikat A. Nah, coba kita ganti Selanjutnya kita masuk pada rumus kelima, yaitu rumus sum if, yang dimana kita akan menjumlahkan total nilai bagi laki-laki dan perempuan dengan kriteria tertentu. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah nilai dari perempuan.
Nah, kita cari untuk kriteria perempuan. Di sini kita ganti perempuan, kita ganti kriteria laki-lakinya, kita hapus dulu menjadi kriteria perempuan. Lalu di blok. Nah, selanjutnya kita tentukan nilainya sama dengan nilai perempuan. Nah, 374 itu untuk nilai bagi kriteria perempuan. Selanjutnya di kriteria laki-laki. Nah, kita cari nilai kriteria laki-lakinya. Di sini kriteria perempuannya kita ganti menjadi laki-laki untuk mencari nilai dari laki-laki. Nah, lalu spasi, lalu blok. Nah, nilainya adalah 88. Oke, selanjutnya kita masuk pada rumus ke-6, yaitu rumus count if. Rumus count if merupakan turunan yang berfungsi menghitung data dengan kriteria tertentu. Contoh sama dengan count if blok titik koma karakter kriteria perempuan. Dan diganti menjadi kriteria laki-laki jika terdapat kriteria laki-laki. Lalu tekan enter. Oke, jadi jumlah jenis kelamin laki-laki adalah 1. Kemudian kita pindah pada jumlah jenis kelamin perempuan. Oke, kita blok, ganti menjadi perempuan. Lalu enter. Jadi jumlah jenis kelamin perempuan adalah 3. Oke, kita masuk pada rumus ke-7, yaitu proper. Proper adalah fungsi yang digunakan untuk mengubah karakter huruf dengan huruf awal menjadi kapital. Misalnya, contoh katanya itu adalah negara Indonesia, sama dengan proper, buka kurung, proper, buka kurung, blok negara Indonesianya, lalu tekan enter. Nah, sudah tertera bahwa N-nya N besar negara Indonesia, juga I-nya I besar. Terus selanjutnya di rumus yang ke-8, yaitu upper. Contoh upper adalah kata negaraku. Ini dia kata negaraku, sama dengan upper buka kurung, sabar, buka kurung, blok kata negaraku, lalu tekan enter. Nah, sudah tertera negaraku huruf besar. Lanjut pada rumus ke-9, yaitu lower. Lower digunakan untuk mengubah semua karakter menjadi huruf kecil. Misalnya, kata negara Indonesia sama dengan lower buka kurung, blok kata Indonesia, lalu enter. Nah, di situ Indonesia semua menggunakan huruf kecil. Oke. Selanjutnya kita pindah pada rumus yang ke-10, yaitu lift. Oke, lift.
Leaf berfungsi mengambil beberapa karakter dari sel yang dimulai dari kiri. Sedangkan mid berfungsi mengambil beberapa karakter dari sel yang dimulai dari tengah. Dan rect berfungsi mengambil beberapa karakter dari sel yang dimulai dari kanan. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah leaf, sama dengan leaf buka kurung Blok Indonesia, titik koma, 3, enter. Jadi di situ in-nya terletak di sebelah kiri, seperti penjelasan pada pengertian leaf. Yang kedua adalah mid. Oke, sama dengan mid buka kurung Blok Indonesia, titik koma, 4, titik koma, 3, 1. Nah, terletak pada bagian tengah Indonesia. 1, oke. Nah, 1, oke. Kemudian pada rect sama dengan rect buka kurung, oke, buka kurung. Oke, maaf. Ulang. Sama dengan right buka kurung, kemudian Blok Indonesia, oke, titik koma, oke, 3, tekan enter, sia. Nah, itulah hasil dari right ketika Indonesianya di blok. Jadi dia mengambil ujungnya saja, jadi sia. Oke, kita masuk pada rumus ke-11 yang berfungsi untuk mengetahui jumlah karakter huruf misalnya Indonesia ko. Oke, sama dengan len buka kurung, kemudian Blok Indonesia, enter. Oke, jadi karakternya adalah 12. Kemudian kita ganti di bangsa. Oke, jadi karakternya itu ada 6. Oke. Kita masuk pada rumus yang ke-12, yaitu round. Berfungsi untuk membuat angka. Contoh, kita buatlah angka. Seperti yang ada di tabel, sama dengan round buka kurung, kemudian blok angka yang ada di tabel, titik koma, 1, enter. Nah, 34,5. Oke, itu adalah hasilnya. 34,5. Nah, kemudian kita masuk pada rumus yang ke-13. Rumus selanjutnya adalah rumus koordinat, digunakan untuk menggabungkan kata. Contohnya, aku anak Indonesia. Oke, sama dengan
kontinat buka kurung blok kontinat buka kurung aku blok aku koma blok anak kemudian blok Indonesia titik 2 kemudian enter aku, kemudian digabung menjadi aku anak Indonesia. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita masuk pada rumus yang ke-14, flag up dan help up berfungsi untuk mengambil data pada tabel lain. Yang berfungsi untuk mengambil data berdasarkan kata kunci yang ditunjuk. Perbedaan flag up mengambil data secara vertikal, sedangkan help up mengambil data secara horizontal. Oke, langsung pada rumus. Oke. Kita masuk pada rumus yang terakhir, yaitu rumus continuate. Fungsi yang terakhir yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP, yaitu vertikal lookup dan horizontal lookup. Fungsi untuk mengambil data pada tabel lain yang berfungsi untuk mengambil data berdasarkan kata kunci yang ditujukan. Berdasarkan VLOOKUP mengambil data secara vertikal. Kita bisa blok di sini di bagian nama barang, blok, lalu tekan enter. Nah, sudah tertera nama barangnya. Selanjutnya pindah ke harga barangnya. Harga barangnya ganti kriteria ke harga, blok harga, lalu enter, lalu harga, lalu tekan enter. Maaf, kita blok, kita ganti kriteria harga, sabar, ini ya. Kita ganti kriterianya menjadi harga sehingga kita akan dapat melihat hasilnya. Lalu blok, itulah harga dari barang tersebut. Lalu satuannya itu menghitung data secara vertikal, disebut dengan vertikal lookup. Masuk di tabel satuan. Nah, lalu blok itu satuannya, satuan liter, kaleng, kilogram. Pindah ke HLOOKUP atau horizontal lookup, menghitung data secara horizontal. Demikian pemaparan video dari saya tentang 14 rumus Excel, Microsoft Excel yang sering digunakan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.